Tamu tak diundang Raka baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di lantai 7 sebuah gedung tua. Bangunannya terlihat usang dengan cat yang mulai mengelupas dan koridor yang terasa sunyi. Namun, harga sewanya murah dan itu cukup baginya yang hanya membutuhkan tempat untuk beristirahat setelah bekerja seharian. Hari pertama berjalan lancar. Setelah menata barang-barangnya, ia membersihkan kamar dan mengamati sekeliling. Apartemennya terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi. Tidak ada yang aneh, hanya saja suasananya terasa sedikit suram. Jendela di kamar tidurnya menghadap ke halaman belakang yang dipenuhi pohon besar, membuat cahaya matahari sulit masuk. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang, sesekali mengetuk jendela dengan ranting pohon yang bergerak liar. Raka memutuskan untuk tidur lebih awal. Kelelahan membuatnya langsung terlelap begitu kepala menyentuh bantal. Di tengah malam, ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela tertutup rapat. Matanya masih setengah terbuka ketika ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada seseorang yang mengawasinya. Dalam cahaya remang-remang, sudut kamar tampak lebih gelap dari biasanya. Pandangannya tertuju pada kursi di pojokan yang sebelumnya kosong. Kini ada seseorang duduk di sana. Sosok itu samar, tubuhnya tegap, wajahnya tertutup bayangan, dan matanya tampak kosong menatap ke arahnya. Jantung Raka berdegup kencang, napasnya tercekat, tubuhnya terasa kaku. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, tapi ia tahu ada sesuatu di kamarnya. Perlahan, ia mengerjapkan mata berharap itu hanya ilusi yang disebabkan oleh kantuk. Ketika ia menoleh lagi, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Apartemen ini seharusnya hanya dihuni oleh 1 orang. Tapi mengapa sejak tadi ia merasa tidak sendirian? Raka terdiam di tempat tidurnya, mencoba menenangkan napas yang memburu. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena udara di kamar terasa lebih berat dari biasanya. Ia menatap kursi di sudut ruangan, memastikan bahwa kini benar-benar kosong. Namun perasaan aneh itu masih ada, seolah-olah sesuatu masih bersembunyi dalam kegelapan. Malam itu ia nyaris tidak bisa tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok di kursi itu kembali muncul di benaknya. Pagi pun tiba dengan lambat. Matahari samar-samar menyusup melalui jendela yang tertutup tirai tebal. Raka bangkit dari tempat tidur dengan tubuh lemas dan kepala pening akibat kurang tidur. Hari itu ia mencoba mengabaikan apa yang terjadi. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, meyakinkan diri bahwa semua hanyalah ilusi karena kelelahan. Namun, saat kembali ke apartemen malam harinya, rasa tidak nyaman itu kembali menyergap. Suasana hening terasa lebih pekat dari biasanya, seolah apartemen ini menyerap suara-suara dari luar. Saat ia duduk di sofa, sesuatu menarik perhatiannya. Kursi di sudut kamar, kursi yang semalam ditempati sosok misterius itu, tergeser sedikit dari tempatnya. Raka yakin ia tidak pernah memindahkannya. Ia mencoba mengabaikan, lalu segera masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu. Namun, di tengah malam, suara samar terdengar dari ruang tamu. Seperti suara gesekan benda yang digeser perlahan di lantai. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menajamkan telinga, mencoba memastikan apakah ia tidak salah dengar. Lalu terdengar suara lain, seperti seseorang yang sedang duduk. Kursi itu... Raka tetap diam di tempat tidur, matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Pintu itu tidak bergerak, tetapi ia bisa merasakan sesuatu di baliknya. Ia tidak sendirian. Raka berbaring di tempat tidurnya, tubuhnya tegang, matanya terpaku pada pintu kamar yang tertutup rapat. Suara samar dari ruang tamu masih terdengar, seperti gesekan kayu di lantai, diikuti dengan bunyi lirih seseorang yang sedang duduk.
Tidak ada angin, tidak ada orang lain di apartemen ini. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Detak jantungnya semakin kencang, telinganya menangkap suara lain, seperti tarikan napas yang berat dan panjang. Suara itu tidak berasal darinya. Pelan, ia mengulurkan tangan dan meraih ponselnya di atas nakas. Jarinya gemetar saat menekan tombol senter. Cahaya putih menerangi ruangan, menciptakan bayangan samar di dinding. Namun suara itu masih ada. Raka menguatkan diri, duduk perlahan di tepi ranjang. Ia menatap pintu kamar dengan waspada. Hatinya berkata untuk tetap diam, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam pikirannya. Jika ia tetap di sini, apakah sosok itu akan mendekat? Dengan tangan berkeringat, ia menapakkan kakinya ke lantai dingin. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Setiap gerakan terasa begitu berat, seolah udara di sekitarnya menekan tubuhnya. Ia meraih gagang pintu, menarik napas dalam, lalu perlahan membukanya. Ruangan di luar masih gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang menembus tirai jendela. Kursi di pojok ruangan terlihat jelas dan kosong. Tidak ada siapapun di sana. Raka merasa lega sesaat, menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Mungkin semua ini hanya permainan pikirannya saja. Namun, sebelum ia sempat kembali ke kamar, matanya menangkap sesuatu. Di lantai di dekat kaki kursi itu ada bekas goresan panjang, seolah kursi itu memang telah bergeser atau digeser oleh sesuatu. Dan yang membuatnya semakin merinding adalah jejak samar, seperti telapak kaki yang mengarah ke kamarnya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Apapun yang ada di sini sudah lebih dekat dengannya daripada yang ia kira. Raka menelan ludah, matanya terpaku pada jejak samar di lantai. Bentuknya menyerupai telapak kaki, namun aneh, seperti tidak sepenuhnya manusia. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu kamarnya. Ia mundur perlahan, tubuhnya terasa lemas. Udara di dalam apartemen semakin dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Ruangan begitu hening, tapi ia bisa merasakan sesuatu yang tak terlihat. Namun keberadaannya begitu nyata. Tiba-tiba suara berdecit terdengar di belakangnya, seperti suara kayu yang bergerak. Raka memutar tubuh dengan cepat. Kursi di sudut ruangan itu bergerak sendiri, perlahan bergeser ke belakang, seolah ada seseorang yang baru saja bangkit darinya. Napasnya tercekat. Dalam kepanikan, ia meraih kunci apartemen di meja dan segera berlari ke pintu keluar. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan kunci ke lubangnya. Namun sebelum ia berhasil membukanya, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Pelan, lamat-lamat, semakin dekat. Dengan sekuat tenaga, Raka memutar kunci dan membuka pintu. Tanpa menoleh, ia langsung menerobos keluar dan menutupnya kembali dengan cepat. Ia berlari ke lorong, napasnya memburu, lalu berhenti sejenak untuk melihat ke belakang. Apartemen itu kini sunyi, tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Namun, sesuatu terasa janggal. Dari celah kecil di bawah pintu apartemennya, ia melihat bayangan dua kaki berdiri diam di baliknya,